Selamat pagi kakak. Pagi. Perkenalkan saya Suster Elisa, biasa dipanggil Suster Lisa. Saya bertugas pada siang hari ini dari jam 2 hingga jam 7 malam nanti. Kalau boleh tahu kakak nama siapa? Angelita Yaren. Biasa dipanggil siapa? Angel. Oke, kakak Angel. Suster mau tanya-tanya sedikit. Kakak perasaan hari ini bagaimana? Merasa kotor. Iya, karena suster lihat dari tadi kakak tinggal garu-garu kepala, kakak kepala gatal. Iya, Oh, kakak sudah mandi tadi pagi kak belum? Belum. Oh, kakak biasa mandi berapa kali sehari jadi? Satu kali mandi sehari. Menurut kakak apa manfaat jika kita menjaga kebersihan diri? kita kan terlihat bersih dan sehat. Oke, betul sekali. Kira-kira tanda-tanda orang yang tidak merawat diri dengan baik itu seperti apa? Bau rambut kotor. Kemudian eh, badan? badan bau. Iya, betul sekali. Kalau kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri, apa yang nanti terjadi? Apa yang bisa muncul? eh, Kepala nanti muncul, rambutnya nanti muncul kutu, dan juga badan nanti ada kudis-kudis. Iya, betul sekali. Suster mau tanya nih, bagaimana kalau kita belajar cara menjaga kebersihan diri? Kakak mau? Ya, Oke, karena kakak mau, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang menjaga kebersihan diri. Berapa lama ya kakak ingin, berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Cukup? Oke, boleh. Terus kakak mau berbincang-bincang di mana? Di sini saja, tidak usah di luar ya. Oke. Oke, kita mulai. Suster tanya-tanya sedikit. Menurut kakak mandi itu seperti apa? Mandi itu ketika kita menyiram air di kita tubuh dan mengusap badan hingga bersih. Oke, betul sekali. Mandi itu kita siram badan dengan air, kemudian kita gosok sabun. Tidak salah, betul. Terus sebelum mandi apa yang biasa kita siapkan dulu? Ada sabun, pakaian bersih, Ya, terus handuk, sikat gigi, odol, sampo. oke, betul sekali. Kita harus siapkan pakaian ganti yang bersih, handuk yang kering, sikat gigi, odol, sabun, dan sampo. Terus, menurut kakak, tempat mandi di mana? Kamar mandi. Iya, betul. Kita mandi di kamar mandi. Oke, suster akan ajarkan bagaimana cara mandi dan mengganti pakaian yang baik dan benar. Pertama, kita akan basahi tubuh kita dengan air yang bersih, kemudian kita gosok seluruh tubuh kita dengan sabun, kemudian itu kita pakai sampo di kepala, kita gosok-gosok, usap-usap, garuk-garuk supaya akar-akarnya rambut ini bersih. Setelah itu kita bilas dari kepala sampai kaki dengan air yang bersih. Lalu kita ambil sikat gigi, kita taruh odol di sikat gigi, baru kita sikat hingga bersih, lalu kita kumur-kumur dengan air yang bersih, lalu kita ambil handuk yang kering, kemudian kita lap badan kita hingga kering, lalu kita memakai pakaian yang telah kita siapkan, pakaian bersih. Itu caranya, cara mandi, sikat gigi, ganti pakaian yang baik dan benar. Bagaimana perasaan kakak setelah suster kasih tahu cara mandi yang baik, cara mandi yang benar, sikat gigi dan cara berganti pakaian? Apa yang kakak rasakan? Saya bisa mengetahui bagaimana merawat tubuh. Oke, berarti kakak bisa tahu cara mandi yang baik dan benar. Bisa kakak sebutkan bagaimana cara-cara mandi yang tadi suster sudah sampaikan? Kita siapkan peralatan, kita menyiap, menyiram air di badan dan menggosok sabun seluruh tubuh, dan mencuci rambut sekalian dan mengusap-usap. Habis itu mengeringkan badan dengan handuk dan menggosok gigi dan menaruh odol di sikat gigi, dan mengganti pakaian yang bersih yang sudah disediakan.
Bagus sekali. Sekarang berarti kakak sudah tahu manfaat dan cara mandi yang baik dan benar. Bagaimana kalau kegiatan ini nanti kakak bisa lakukan sendiri di rumah pada saat pulang dari rumah sakit kan? Kalau begitu, latihan yang tadi kita masukkan ke jadwal harian kakak, bisa kita kasih masuk di jadwal harian supaya setiap hari kakak lakukan. Oke, kakak mau berapa kali sehari mandi dan sikat gigi? Dua. Oh, 2 kali, bagus. Berarti nanti pagi dengan Sore. oke, sore. Kalau pagi mau jam berapa? Jam 8 sampai 9. Oke, kalau sore? Sore jam 4 sampai 5. Oke, baik. Eh, Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tapi dengan cara perawatan diri dengan berdandan? Bisa? Oke. Kakak mau kita berbincang-bincang berapa lama? 10 menit bisa cukup? Oke. Baru kakak mau kita latihan eh, berdandan di mana? Di sini saja? Yes. Oke, di sini saja. Baik. Sebelum suster pamit, suster tanya, ada yang kakak ingin tanyakan? Tidak ada. Kalau jika tidak ada, suster permisi ke ruang perawat dulu ya. Selamat siang. Siang. Selamat pagi kakak. Masih ingat suster? Iya, masih. Suster siapa yo? Dan suster Lisa ya. Iya, betul sekali. Kakak keadaan hari ini bagaimana? Apa yang kakak rasakan? Merasa bersih. Iya, hari ini kakak kelihatan bersih sekali, bagus sekali. Kakak semandi berarti tadi? Iya sih. Berarti kakak sudah dapat melakukan kegiatan yang kemarin suster jelaskan. Kakak lihat ini dulu ya, jadwal yang harian. Kakak sudah bisa mandi sendiri, bagus sekali. Seperti janji kemarin, hari ini kita akan menjelaskan tentang perawatan diri yang kedua, yaitu cara berdandan. Oke, betul. Bagaimana kakak bersedia? Iya. Bersedia. Kemarin kita sudah kontrak waktu. Kita kontrak berapa menit? 10. Oke, 10 menit. Tempatnya kita berbincang di sini kan? Oke, kita mulai. Hari ini kakak sudah bisa mandi sendiri. Sekarang saya akan ajar, suster yang akan ajarkan kakak cara berdandan setelah mandi. Apa yang kakak ketahui tentang berdandan dulu? Cara merawat wajah Agar terlihat cantik dan bersih. iya, betul sekali. Jadi berdandan adalah cara agar kakak dapat terlihat rapi dan cantik. Pertama-tama kayaknya kita harus rapikan rambut dulu terlebih dahulu. Oke? Aduh. Begini. Suster praktekkan ke suster, baru nanti kakak praktekkan ke kakak punya diri, tapi nanti suster bantu. Oke, sekarang kakak bikin. Ini sisir. Oke. Kakak karet mana? Kita tes rapi. Iya. Sudah. Sekarang rambut sudah rapi. Sekarang kita akan melakukan cara berias wajah. Kita pakai bedak. Nih. Oke, masuk di muka. Angelika juga bikin, suster bikin. Oke, sudah.
Nah, sekarang kakak sudah terlihat lebih cantik karena tadi kakak tidak pakai bedak, sekarang kakak harus pakai bedak. Bagaimana kakak perasaan setelah suster ajarkan kakak cara sisir rambut, cara pakai bedak, apa yang kakak rasakan? Saya merasa terlihat cantik. Iya, baik. Bagaimana kakak sebutkan ulang cara-cara berdandan yang tadi kita lakukan bersama? Pertama kali kita lakukan apa? Kita merawat rambut dengan menyisir rambut sampai rapi, mengikatnya, dan yang kedua merawat wajah dengan menggosok bedak di wajah. Oke, karena kakak tadi sudah melakukan cara berdandan dengan baik dan benar, suster harap kakak bisa melakukannya sendiri pada saat selesai mandi, supaya pada saat kakak selesai mandi, kakak bisa rias kakak punggung diri sendiri dengan sisir rambut dengan pakai bedak. Kalau begitu latihan hari ini kita masuk dalam jadwal harian lagi ya, kayak kemarin. Kemarin kan mandi, hari ini berdandan. Kita kasih masuk dalam jadwal harian kakak. Mau berapa kali kakak berdandan dalam sehari? 2 kali. Oke, berarti sama kayak mandi pagi dan sore setelah mandi toh? Iya. Oke. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi, kita berbincang-bincang tentang cara makan dan minum dengan baik. Kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke, kita kontrak waktu kita berbincang-bincang kayaknya 10 menit cukup. Iya. Oke, kalau gitu kita berbincang-bincang di sini lagi. Iya. Oke, kalau gitu kita berbincang-bincang di sini lagi. Sebelum suster balik, ada yang kakak ingin tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau gitu suster kembali ke ruangannya. Selamat Baik, siang. siang. Selamat pagi kakak. Pagi suster. Apa kakak masih ingat ya suster Imelda? Masih suster. Baik, saya suster Imelda. Kakak, saya lihat hari ini penampilan kakak baik dan gratis sekali. Apakah kakak sudah mandi, mengusap gigi dan berdandan? Sudah suster. Wow, bagus sekali. Kakak semakin hari semakin cantik. Apa yang kakak rasakan setelah melakukan latihan tersebut secara teratur? Merasa cantik suster. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang alat dan cara makan dan minum yang baik ya kakak. Iya suster. Baik, berapa lama kakak ingin berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Iya suster, 15 menit. Baik, gimana kakak ingin berbincang-bincang di sini saja atau? Iya suster, di sini. Baik ya kak. Tadi pagi saya melihat kakak mengabaikan makanan. Apa yang menyebabkan kakak mengabaikan makanan? Merasa tidak enak suster. Baik, jadi ibu malas makan ya. Iya suster. Menurut kakak makan itu ada manfaatnya atau tidak? Ada suster. Baik, bisa kakak sebutkan? Seperti kita makan sayur-sayuran yang bergizi. Supaya badan bertenaga. Iya suster. Ya, baik. Menurut kakak apa akibatnya kalau kita tidak makan? Badan menjadi lemas dan sakit suster. Baik kakak. Sekarang menurut kakak lebih baik mana? Makan supaya bertenaga dan sehat atau tidak makan badan menjadi lemas dan bisa sakit? Makan biar bisa dan bisa lebih baik makan biar ada tenaga suster. Baik kakak. Ya, kakak sudah tahu bahwa makan itu penting ya kakak. Iya suster. Baik, sekarang apa kakak tahu dalam sehari berapa kali kakak harus makan? 3 kali sehari. Baik. Pada saat kapan saja kak? Pagi, siang, sore. Ya, benar. Biasanya bagaimana cara kakak saat makan dan minum? Apa kakak menggunakan alat seperti piring, mangkuk, sendok, dan gelas saat makan dan minum? Iya suster. Oh, seperti itu. Apa menurut kakak kebiasaan makan dan minum?
kakak sudah baik dan benar. Tidak, suster. Baik, kalau begitu sekarang saya akan ajarkan kakak cara makan dan minum yang baik dan benar ya. Ya, suster. Baik kakak. Sebelum makan kita harus siapkan makanan yang akan kita makan terlebih dahulu. Makanannya sudah ada di piring atau mangkuk dan ada alat makanan juga ya kakak. Ya, suster. Eh, Berupa sendok atau kakak bisa gunakan garpu juga. Jangan lupa air minum sudah dalam gelas ya kakak. Ya, suster. Eh, Langkah yang pertama sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya kakak. Supaya agar bersih dari kuman dan penyakit. Ya, suster. Kakak bisa mengikuti yang saya contohkan, contohkan ya. Yang pertama kita basahi tangan dengan air mengalir, kemudian beri sabun, kemudian lakukan seperti ini. Yang pertama gosok kedua telapak tangan, yang kedua gosok punggung tangan kiri dan kanan, ketiga gosok sela-sela jari, keempat kunci dan genggam seperti 5 putar jempol kiri dan kanan, terakhir putar paku jari ke arah jarum yang jam seperti ini. Sekarang ibu bisa lakukan kembali. Bisa, suster. Yang kedua setelah cuci tangan kita ambil makanan dan minum yang sudah siapkan ya kan. Kakak bisa makan di mana? Di ruangan, suster. Baik. Nah, ibu bisa makan di ruang makan yang makan atau ruangan memiliki kursi untuk duduk. Setelah itu yang ketiga, kakak bisa duduk dan bersiap untuk makan dengan berdoa. Apa ibu sudah tahu doa makan? Tahu, suster. Baik, bisa kakak lakukan? Bisa, suster. Bagus sekali. Setelah berdoa, yang keempat, kakak bisa mulai makan dengan mengambil makanan dengan sendok, kemudian masukkan ke mulut, punya perlahan-lahan dan jangan berburu ya kakak. Baik, suster. Agar kakak tidak tersedak saat makan. Setelah habis jangan lupa untuk minum air ya kakak. Ya, suster. Selain itu yang sudah makan kakak bisa minum air 8-10 gelas sehari ya. Ya, suster. Supaya kakak bisa kekurangan. Selain itu sesudah makan kakak bisa minum air 8-10 gelas sehari ya kakak. Ya, suster. Supaya kakak tidak kekurangan cairan dan tidak merasa haus. Yang kedua, setelah makan kakak bisa berdoa ya kakak. Ya, suster. Kakak sudah tahu tuh bagaimana doa sebelum makan. Sudah, suster. Bagaimana doanya sebelum makan? Lipat tangan, tutup kepala, tutup mata, berdoa, suster. Ya bagus sekali kakak doanya. Kemudian membersihkan alat-alat makan dan minum dan kemudian membersihkan alat makan dan minum ya kakak. Ya, suster. Kemudian menyimpannya di piring kotor. Yang terakhir setelah selesai jangan lupa untuk mencuci tangan kembali ya kakak. Baik, suster. Nah setelah selesai makan, apa yang biasanya kakak lakukan?
Ya, oke. Nah, setelah selesai makan, apa yang biasanya kakak lakukan? Istirahat, sister. Wah, bagus sekali ya kakak. Nah, setelah makan, kakak bisa minum obat agar cepat sembuh. Bisa, sister. Nah, jadi cara makan dan minum yang baik seperti itu ya kakak. Baik, sister. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sister. Baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan kakak setelah kita berbincang-bincang mengenai alat dan cara makan dan juga cara minum yang baik dan benar? Iya, oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan kakak setelah kita berbincang-bincang mengenai alat dan cara makan dan minum yang baik dan benar? Saya merasa senang dan lebih baik, sister. Baik, bisa tolong kakak jelaskan kembali bagaimana cara makan dan minum yang baik dan benar? Sebelum makan dan minum, mencuci tangan, habis itu berdoa, habis itu makan, sister. Baik, bagus sekali kakak. Nah, setelah kakak makan, bisa kakak sebutkan apa yang harus kakak mengenai alat dan cara makan dan minum yang baik dan benar? Habis makan, tidur, sister. Baik, bisa tolong kakak jelaskan kembali bagaimana cara makan dan minum yang baik dan benar? Sebelum makan, cuci tangan, habis cuci tangan, berdoa, baru makan, sister. Baik, bagus sekali kakak. Nah, setelah kakak makan, bisa kakak sebutkan apa yang harus kakak lakukan? Eh, Setelah kakak makan, bisa kakak sebutkan apa yang harus ibu kakak lakukan? Tidur, sister. Iya, bagus sekali. Setelah kakak makan, kakak bisa minum obat ya? Bisa, sister. Baik, bagus sekali ya kakak. Sudah mengerti dan paham bagaimana cara makan dan minum yang baik dan benar. Sudah, sister. Baik. Kalau begitu latihan, tadi kita sudah masuk ke jadwal hariannya ya kakak. Iya, sister. Kakak sehari berapa kali makan? 3 kali sehari, sister. Nah, bagus. Sehari pada pukul berapa saja kakak? Jam 7 pagi sampai siang, jam 12 siang, lanjut jam 3 sore. Baik. Di jadwal kegiatan ini kakak bisa memberi tanda M, itu artinya mengikuti. Kalau kakak melakukan tanpa disuruh, itu B bantuan. Kalau kakak melakukan dengan diingatkan terlebih dahulu, itu ditanda T yaitu total. Nah, bila kakak melakukan dengan diajarkan kembali oleh perawat, itu pun bila dilakukan dengan diajarkan kembali dengan oleh perawat. Karena kita sudah menulis kegiatan makan dan minum di jadwal harian, saya harap kakak melakukan tepat sesuai jadwal ya. Iya, sister. Dan juga jangan lupa untuk tetap melakukan kegiatan yang sesuai sesudah kita latihan bersama ya kakak. Iya, sister. Untuk mandi dan ganti pakaian, sikat gigi, cuci rambut dan berdandan sesuai jadwal. Ya kakak. Iya, sister. Jika kakak merasa kesulitan, kakak bisa meminta bantuan perawat yang berjaga di sini ya kakak. Baik, sister. Baik kakak. Bagaimana kalau besok kita berbincang kembali dan latihan cara BAB dan BAP dengan baik? Baik, sister.
baik kakak. Kakak bisa berbincang jam berapa? Itu bisa sekitar jam 9 bisa kakak? Bisa bisa. Baik. Berapa lama kita akan berbincang-bincang besok besok kita akan berbincang-bincang besok ya kakak. Baik ya. Bagaimana jika 10 menit saja? Bisa bisa. Baik. Tempatnya di mana kita akan berbincang-bincang? Di sini saja atau di mana? Di sini saja bisa. Baik. Bagaimana jika di sini saja? Baik kalau gitu saya pamit ya kakak. Ya suster. Sampai bertemu besok. Terima kasih suster. Terima kasih. Selamat pagi kakak, Selamat pagi suster. masih ingat dengan saya? Masih suster. Bagaimana perasaan kakak pada pagi hari ini? Baik, saya lihat kakak terlihat sangat bersih, cantik, dan sudah rapi, rambutnya juga sudah rapi. Bagaimana, apakah kakak sudah makan, minum pagi hari ini? Jam berapa tadi makannya? Pagi jam 8. Bagus sekali. Kakak juga sudah, saya lihat di jadwal sudah mandi, sudah gosok gigi juga, keramas. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara BAK dan BAB ya kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia suster. Sesuai kontrak kemarin, kita akan berbincang-bincang selama 10 menit ya kakak. Kita akan berbincang-bincang di sini atau di mana kakak? Sesuai dengan kakak mau? Oh baik. Baiklah kakak. BAB dan BAK jika mandi ya kakak. Hati-hati dengan pakaiannya kakak, jangan sampai terkena kotoran yang lalu jongkoknya di WC ya kakak. Bagaimana cara kakak untuk cebok kakak? Dari arah depan ke belakang. Bagus sekali. Jangan sampai terbalik ya kakak. Dan jangan lupa untuk menyiram kotorannya dengan air secukupnya kakak. Cara seperti itu untuk mencegah masuknya kotoran dari bagian kemawanya kita ya kakak. Setelah selesai cebok jangan lupa disiram dan membersihkan kotorannya ya kakak. Dan itu juga mencegah untuk penyebaran kuman yang berbahaya ya kakak. Lalu setelah membersihkan kotorannya kakak perlu merapikan pakaiannya kakak sebelum keluar dari WC ya kakak. Setelah itu menutup resletingnya kakak dengan rapi dan jangan lupa cuci tangannya dengan sabun ya kakak. Baik, bagaimana perasaan kakak setelah kita membicarakan cara BAB dan BAK kakak? Sudah lebih membaik dari sebelumnya. Baik, saya tanya kembali ya kakak, bagaimana cara kita BAB dan BAK tadi kakak? Baik kakak, kita sudah melakukan latihan cara BAB dan BAK ya kakak. Bagaimana perasaan kakak setelah kita berbincang-bincang ini? Oh, baik kakak. Jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, kita akhiri saja ya kakak perbincangan kita pada pagi hari ini. Kalau begitu saya permisi dulu ke ruang perawat ya kakak.